Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo untuk semua sahabat Cah Abu dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah meluangkan waktu mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai kisah Abu Nawas yang lucu, cerdas, dan penuh makna, saya ingin mengajak kalian melakukan satu hal sederhana, tapi insya Allah penuh keberkahan. Tenang saja, ini bukan ajakan untuk subscribe. Tapi jika cerita ini berkesan, saya akan sangat bersyukur kalau kalian mau menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi teman-teman muslim, atau menjawab salam sesuai kepercayaan dan keyakinan kalian masing-masing. Karena menjawab salam adalah doa. Dan saat kita saling menjawab salam di kolom komentar, sejatinya kita sedang saling mendoakan dalam kebaikan. Itu jauh lebih bernilai daripada sekadar menekan tombol subscribe. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Selamat menyimak dan semoga membawa senyum serta hikmah untuk kita semua. Pagi itu, kota terlihat tenang dan damai. Udara segar menyambut para penduduk yang baru memulai hari. Abu Nawas, yang dikenal sebagai orang bijak meskipun hidup dalam kesederhanaan, duduk santai di sebuah kedai kopi kecil yang hidup, meskipun kenyataannya banyak yang datang kepadanya untuk meminta nasihat. Di tengah ketenangan itu, pintu kedai kopi terbuka, dan seorang pria yang tampak kaya raya masuk. Yang terletak di pinggir jalan. Tangan kanannya menggenggam secangkir teh manis hangat, sementara tangan kirinya sesekali memutar sendok kecil dalam gelas. Wajahnya menunjukkan kedamaian, seperti orang yang tidak punya beban. Dengan pakaian yang mewah, wajah yang penuh percaya diri, dan tubuh yang tinggi besar, pria itu seakan-akan membawa aura kemewahan ke dalam kedai yang sederhana. Semua orang di kedai langsung memandanginya. Setiap langkahnya seolah menunjukkan bahwa dia adalah orang yang penting. Pria itu, yang ternyata baru saja tiba di kota, memandang sekeliling hingga matanya berhenti pada sosok Abu Nawas. Ada sesuatu yang menarik perhatian pria kaya itu. Meskipun Abu Nawas tampak sederhana dengan pakaian lusuh, wajahnya menyiratkan kedalaman pemikiran yang mengesankan. Pria kaya itu memutuskan untuk mendekati dan menguji kecerdikan orang yang terkenal sebagai orang bijak tersebut. Dengan langkah penuh percaya diri, pria kaya itu mendekati meja Abu Nawas dan tanpa basa-basi langsung berkata, "Abu Nawas, saya dengar banyak cerita tentang kebijaksanaanmu. Saya ingin menguji kepandaianmu dengan sebuah teka-teki. Jika kamu bisa menjawab teka-teki saya dengan benar, saya akan memberimu hadiah yang sangat besar." Abu Nawas hanya tersenyum mendengar tawaran itu. Dia tidak terkejut karena sudah sering mendapat tantangan semacam itu. "Silakan," jawabnya santai. "Saya senang menerima tantangan." Pria kaya itu lalu duduk di meja yang sama dengan Abu Nawas dan memulai teka-teki yang katanya akan menguji kecerdikan Abu Nawas. "Dengar baik-baik Abu Nawas, jika saya memberi Anda satu kantong penuh uang dan Anda harus memilih antara menaruhnya di dalam rumah atau di luar rumah, di mana Anda akan menaruhnya?" Abu Nawas merenung sejenak, berpikir dengan tenang. Suasana di kedai itu seolah berubah menjadi hening, seakan-akan seluruh pengunjung juga menunggu jawaban dari Abu Nawas. Setelah beberapa detik, Abu Nawas mengangkat kepala dan dengan suara yang tenang, namun pasti menjawab, "Saya akan menaruhnya di dalam rumah." Pria kaya itu tampak puas dengan jawabannya, tapi tidak ingin terlihat kalah. Tentu saja kamu akan memilih yang aman," kata pria kaya itu sambil tersenyum sinis. "Itu jawaban yang sangat mudah, bukan? Saya seharusnya memilih jawabannya adalah di luar rumah. Karena dengan menaruh uang di luar, orang-orang akan melihatnya dan banyak orang akan datang untuk mencoba mengambilnya. Itu lebih menguntungkan." Abu Nawas tidak terganggu oleh jawaban sombong pria kaya itu. Dia justru tersenyum dan berkata dengan lembut, "Mungkin itu cara pandangmu. Namun jika saya menaruh uang di luar rumah, uang itu bisa dicuri atau hilang dengan mudah. Sedangkan jika saya menaruhnya di dalam rumah, saya bisa mengawasinya dan memastikan tidak ada yang mencuri. Uang memang berharga, tapi lebih penting untuk menjaga dan mengelolanya dengan bijaksana." Pria kaya itu sedikit terkejut mendengar jawaban Abu Nawas yang begitu sederhana dan penuh makna. Katanya, "Saya kira jawabanmu akan lebih rumit. Ternyata kamu lebih memilih yang aman." Abu Nawas hanya tersenyum tipis. Kadang-kadang yang terlihat mudah justru yang paling bijaksana. Keamanan lebih berharga daripada keserakahan. Begitu juga dalam hidup, kita seringkali terjebak dalam pencarian hal-hal besar dan spektakuler, padahal kebijaksanaan terletak dalam kesederhanaan. Pria kaya itu terdiam, merenungkan kata-kata Abu Nawas. Dia sudah siap dengan berbagai jawaban pintar untuk menguji Abu Nawas, tapi ternyata Abu Nawas memilih untuk menjawab dengan cara yang tidak terduga.
Jawabanmu berbeda dari yang saya kira. Saya pikir saya akan menang dalam teka-teki ini, katanya sambil tersenyum, tapi ada sedikit rasa hormat di matanya yang tak dapat disembunyikan. Abu Nawas kembali mengangkat cangkir tehnya, seakan tidak merasa ada yang istimewa dengan percakapan itu. Kebijaksanaan seringkali datang dalam bentuk yang tidak terduga, dan saya percaya bahwa kesederhanaan adalah kunci dari banyak hal yang kita cari dalam hidup. Jawabnya dengan tenang. Pria kaya itu merasa agak terhina, tetapi juga semakin tertarik dengan kepribadian Abu Nawas. Baiklah, saya rasa Anda benar, tapi saya masih penasaran. Apakah Anda akan selalu memilih cara yang aman dalam setiap pilihan hidup Anda? Abu Nawas menatap pria kaya itu dengan tatapan yang dalam. Kehidupan memang penuh dengan pilihan, dan terkadang kita harus memilih yang aman bukan karena takut, tetapi karena itulah yang terbaik untuk kita. Uang, harta, dan kemewahan bisa datang dan pergi, tetapi kedamaian dan kebijaksanaan akan selalu ada selama kita memilih dengan hati yang tenang. Pria kaya itu terdiam lebih lama lagi, seolah-olah meresapi kata-kata Abu Nawas. Ia mulai menyadari bahwa harta dan kebijaksanaan mungkin berjalan beriringan, tetapi kebijaksanaanlah yang akan membawa seseorang menuju kedamaian sejati. Mereka melanjutkan percakapan mereka, tetapi kali ini dengan suasana yang lebih tenang. Pria kaya itu mulai bertanya lebih dalam tentang kehidupan, tentang bagaimana Abu Nawas melihat dunia dan bagaimana dia bisa mengatasi tantangan hidup dengan cara yang sederhana. Abu Nawas dengan sabar menjawab, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan filosofi hidup yang telah ia jalani sepanjang hidupnya. Dan sejak saat itu, pria kaya itu mulai menyadari bahwa meskipun dia memiliki segalanya, ia tidak memiliki kebijaksanaan seperti Abu Nawas. Perlahan-lahan, ia mulai mendekati Abu Nawas setiap kali ia merasa bingung atau kehilangan arah dalam hidupnya, berharap bisa mempelajari lebih banyak tentang cara hidup yang penuh kebijaksanaan dan ketenangan. Setelah percakapan pertama yang penuh makna, pria kaya itu merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Dia tak bisa menghindar dari perasaan terkesan dan sedikit bingung. Seperti ada sebuah lubang dalam hatinya yang telah lama kosong, dan tiba-tiba Abu Nawas hadir dengan jawabannya yang sederhana, namun penuh makna. Pria kaya itu semakin merasa tertarik untuk mempelajari lebih banyak tentang kebijaksanaan Abu Nawas. Sesuatu dalam diri pria itu mendorongnya untuk terus berusaha menggali lebih dalam apa yang telah dia temui. Beberapa hari setelah percakapan mereka di kedai kopi, pria kaya itu kembali datang ke kota dan segera mencari-cari keberadaan Abu Nawas. Ia merasa bahwa ada pelajaran yang sangat penting yang belum ia pahami sepenuhnya. Ia pun menemui Abu Nawas di kedai kopi yang sama, yang kali ini tampak lebih ramai karena pagi itu banyak orang datang untuk memulai hari mereka dengan secangkir kopi. Pria kaya itu dengan langkah penuh percaya diri mendekati meja tempat Abu Nawas duduk. Kali ini dia tak datang dengan pakaian mewah, tetapi dengan pakaian sederhana. Wajahnya yang tadinya penuh kebanggaan kini terlihat sedikit lebih rendah hati, meskipun senyumnya tetap tampak percaya diri. Abu Nawas, katanya, saya datang lagi, karena saya merasa ingin belajar lebih banyak dari Anda. Saya masih bingung tentang jawaban Anda yang pertama. Anda memilih cara yang aman. Apakah itu berarti dalam hidup kita harus selalu memilih jalan yang mudah dan aman? Abu Nawas mengangkat pandangannya dan tersenyum. Hidup ini penuh dengan pilihan, dan kadang-kadang memilih jalan yang aman bukan berarti kita menghindari tantangan, tetapi memilih cara yang paling bijaksana untuk mencapai tujuan kita. Ada kalanya dalam hidup, memilih jalan yang penuh risiko bisa menjadi pilihan yang benar, tetapi ada juga saatnya kita harus memilih jalan yang lebih tenang untuk menjaga kedamaian pikiran dan hati. Pria kaya itu berpikir sejenak. Jadi, menurut Anda, kebijaksanaan itu bukan hanya soal memilih yang aman, tetapi tentang mengetahui kapan kita harus memilih dengan hati-hati? Benar sekali, jawab Abu Nawas dengan tenang. Kebijaksanaan adalah kemampuan untuk mengenali dan memahami keadaan, dan tahu kapan harus mengambil langkah yang tepat. Kadang memilih yang aman bisa lebih sulit daripada memilih yang penuh risiko, karena seringkali orang tergoda untuk memilih yang spektakuler, yang memikat mata dan pikiran, tanpa memikirkan akibat jangka panjangnya. Pria kaya itu menatap Abu Nawas, mencoba memahami lebih dalam apa yang dimaksud oleh orang bijak ini. Saya rasa saya mulai mengerti. Mungkin saya selama ini terlalu fokus pada kesuksesan yang terlihat, harta, kekuasaan, dan semua yang bisa dilihat orang lain. Namun, saya belum pernah memikirkan bagaimana kebijaksanaan itu berjalan seiring dengan keputusan yang saya ambil.
Abu Nawas mengangguk pelan. Bukan harta yang membuat kita kaya, tetapi kebijaksanaan yang membuat hidup kita bernilai. Harta bisa datang dan pergi, tapi kebijaksanaan itu abadi. Pria kaya itu memutar kata-kata tersebut dalam pikirannya. Sepertinya kebijaksanaan itu adalah sesuatu yang lebih dari sekadar pengetahuan atau pemahaman. Itu adalah cara melihat dunia dengan perspektif yang berbeda, dengan perhatian terhadap nilai-nilai yang tidak selalu tampak jelas. Pada saat itu, seorang pelayan datang dan menaruh teh manis di meja mereka. Abu Nawas meminum tehnya dengan tenang, sementara pria kaya itu masih tampak merenung. Saya merasa seperti ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar uang dan kemewahan yang saya kejar selama ini, kata pria kaya itu akhirnya, dengan nada serius. Abu Nawas tersenyum dan menambahkan, memang benar. Banyak orang yang mengejar harta dan kemewahan, berpikir bahwa mereka akan menemukan kebahagiaan. Namun, ketika mereka mencapainya, mereka merasa kosong. Kebahagiaan sejati datang dari dalam hati, bukan dari apa yang kita miliki, tetapi dari cara kita menghargai kehidupan ini dan bagaimana kita membagikan kebahagiaan kepada orang lain. Pria kaya itu mengangguk. Saya mulai melihat apa yang Anda maksud. Saya sering merasa seperti ada yang kurang, meskipun saya memiliki segalanya. Mungkin saya terlalu fokus pada dunia luar dan lupa memperhatikan apa yang sebenarnya penting di dalam. Abu Nawas lalu melanjutkan dengan cerita yang menggugah. Ada seorang raja yang memiliki segala-galanya, harta, istana megah, dan kekuasaan yang tak terbatas. Suatu hari, dia merasa sangat kesepian, meskipun dikelilingi oleh orang-orang yang melayaninya. Dia memanggil seorang bijak dan bertanya, "Apa yang harus saya lakukan untuk merasa bahagia?" Sang bijak itu tersenyum dan berkata, "Raja, Anda mencari kebahagiaan di luar diri Anda, padahal kebahagiaan sejati ada di dalam hati Anda. Jika Anda ingin bahagia, belajarlah memberi tanpa mengharap kembali." Pria kaya itu terdiam mendengarkan cerita tersebut, dan Abu Nawas menambahkan, "Kebahagiaan datang ketika kita bisa memberikan yang terbaik dari diri kita kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan. Dalam memberi, kita mendapatkan kebahagiaan yang tak terukur oleh harta." Mendengar itu, pria kaya itu merasa seolah sebuah cahaya baru mulai menerangi hatinya. Ia bertanya, "Lalu, bagaimana saya bisa mulai melakukan itu? Bagaimana saya bisa mulai memberikan lebih banyak kepada orang lain?" Abu Nawas menjawab dengan bijak, "Mulailah dengan yang kecil. Tidak perlu memberi banyak untuk membuat perbedaan. Mulailah dengan memberi perhatian kepada orang-orang di sekitar Anda, mendengarkan mereka, dan memberi bantuan ketika mereka membutuhkannya. Tindakan-tindakan kecil ini akan membawa kebahagiaan yang jauh lebih besar daripada apapun yang bisa Anda beli dengan uang." Pria kaya itu mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Dia merasa seperti seseorang yang baru saja menemukan sesuatu yang berharga. Kebijaksanaan yang sederhana ini mengajarinya bahwa harta bukanlah segalanya, dan bahwa kebahagiaan sejati bisa ditemukan dalam memberi kepada orang lain. Tidak hanya memberi materi, tetapi juga memberi waktu, perhatian, dan cinta. Sejak hari itu, pria kaya itu tidak hanya kembali mencari Abu Nawas untuk mendapatkan nasihat lebih lanjut, tetapi juga mulai mengubah cara hidupnya. Ia mulai berbagi lebih banyak dengan orang-orang sekitar, memberi dukungan kepada mereka yang membutuhkan, dan yang lebih penting, ia mulai menilai hidup dengan cara yang lebih bijaksana, bukan hanya berdasarkan apa yang bisa dilihat atau dimiliki, tetapi juga berdasarkan apa yang bisa dia berikan kepada dunia. Dan di sisi lain, Abu Nawas tetap dengan kebijaksanaannya yang sederhana, tak tergoyahkan oleh kemewahan dunia, dan terus mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak ada pada harta yang kita kumpulkan, tetapi pada bagaimana kita menjalani hidup dengan hati yang penuh kebijaksanaan. Setelah beberapa pertemuan dengan Abu Nawas, pria kaya itu merasa dirinya semakin tertekan dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam benaknya. Meskipun dia memiliki segala harta dan kekuasaan, kebahagiaan yang dicari tak kunjung datang. Ia semakin terjerat dalam rutinitas yang sama, terfokus pada pencapaian materi yang tak pernah puas. Ada kerinduan yang mendalam di dalam dirinya, perasaan kosong yang tak bisa terisi oleh apapun yang dimiliki. Pada suatu pagi yang cerah, pria kaya itu bangkit dari tempat tidurnya dengan perasaan tidak menentu. Setelah berhari-hari merenung, ia merasa sudah saatnya untuk kembali mencari petunjuk dari Abu Nawas. Namun kali ini, ia ingin menggali lebih dalam lagi tentang kehidupan dan kebijaksanaan yang sering diajarkan oleh orang bijak itu. Dengan langkah mantap, pria kaya itu menuju kedai kopi yang sudah lama menjadi tempat pertemuan mereka. Kedai itu selalu terasa tenang dan penuh kedamaian, bagaikan oasis di tengah hiruk-pikuk kehidupan kota.
Hari itu, meskipun matahari terik di luar, suasana di dalam kedai tetap teduh, seperti menyambut kedatangannya dengan penuh kehangatan. Abu Nawas sudah berada di sana, duduk seperti biasa di sudut ruangan, menunggu kedatangan pria kaya itu. Wajahnya yang tampak bijaksana tak pernah berubah. Ia memandang pria kaya itu dengan penuh perhatian, seakan-akan bisa membaca apa yang ada di dalam hatinya. "Selamat datang Tuan," katanya dengan suara lembut namun penuh makna. "Apa yang membawa Anda kembali hari ini?" Pria kaya itu duduk di hadapan Abu Nawas dengan ekspresi yang penuh kebingungan. "Abu Nawas, saya merasa ada yang hilang dalam hidup saya. Saya sudah mengejar semua yang saya inginkan, harta, kemewahan, kekuasaan, tetapi saya tetap merasa kosong. Apakah saya harus terus mengejar itu semua? Apakah semua yang saya lakukan ini benar?" Abu Nawas tidak terburu-buru menjawab. Ia menatap pria kaya itu dengan penuh perhatian, memberikan ruang untuk pikiran dan perasaan yang berkecamuk di dalam hatinya. "Hidup ini penuh dengan pilihan Tuan," kata Abu Nawas pelan. "Dan kita seringkali terjebak dalam memilih apa yang tampaknya paling menguntungkan bagi kita. Namun, bukan selalu tentang memilih yang terbaik untuk diri kita, melainkan tentang bagaimana kita bisa memilih dengan bijaksana, yang bisa membawa kedamaian batin, bukan hanya kesenangan sementara." Pria kaya itu merasa kata-kata Abu Nawas menyentuh hatinya. "Tapi bagaimana saya tahu jika pilihan saya sudah benar? Sejujurnya saya merasa bingung. Pilihan apa yang harus saya buat, terutama ketika semuanya terlihat begitu menggoda?" Abu Nawas menarik napas panjang, kemudian memulai penjelasannya dengan lembut. "Keputusan yang bijaksana datang dari hati yang tenang, dari pemahaman tentang siapa diri kita dan apa yang kita hargai dalam hidup. Ketika kamu memilih sesuatu, bukan hanya hasil yang perlu dipertimbangkan, tetapi juga prosesnya. Apakah pilihan itu membawa kedamaian atau malah menambah kekosongan di dalam diri kamu?" Pria kaya itu merenung. Ia mulai merasa bahwa hidupnya terlalu terfokus pada pencapaian materi, dan semakin ia mengejar harta, semakin ia merasa ada yang hilang. "Saya pikir saya sudah menemukan kebahagiaan dalam kekayaan dan pencapaian saya. Tapi sekarang, saya merasa kebahagiaan itu hanyalah sebuah ilusi. Semakin banyak saya mendapatkan, semakin saya merasa tidak puas. Apa yang harus saya lakukan untuk menemukan kedamaian yang sejati?" Abu Nawas tersenyum bijaksana. "Kebahagiaan sejati tidak datang dari luar diri kita, Tuan. Itu datang dari dalam hati. Mungkin Anda sudah mengejar kebahagiaan di tempat yang salah, di luar diri Anda. Anda mencari kebahagiaan dalam harta, sementara kebahagiaan sejati ada di dalam diri Anda sendiri. Cobalah berhenti sejenak dan introspeksi. Apa yang benar-benar Anda inginkan? Apa yang membuat Anda merasa hidup? Ketika Anda menemukan jawabannya, Anda akan menemukan kedamaian." "Jadi, Anda mengatakan saya harus berhenti mengejar kekayaan?" tanya pria kaya itu sedikit bingung. "Saya harus berhenti mengejar semua yang saya miliki selama ini?" Abu Nawas menggelengkan kepalanya dengan lembut. "Tidak Tuan, saya tidak mengatakan Anda harus berhenti bekerja keras atau meninggalkan segala sesuatu yang telah Anda capai. Apa yang saya maksudkan adalah bahwa Anda harus memandang hidup dari sudut pandang yang lebih luas. Kekayaan dan materi bukanlah tujuan akhir, mereka hanyalah sarana. Yang lebih penting adalah bagaimana Anda menggunakan semua itu untuk kebaikan dan kebahagiaan orang lain. Saat Anda mulai memberi lebih dari yang Anda terima, Anda akan menemukan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang." Pria kaya itu terdiam. Kata-kata Abu Nawas menyentuh inti dari perasaannya. Ia mulai merenung lebih dalam, mencoba memahami betapa seringnya ia terjebak dalam pencarian kesenangan sementara. Ia tidak pernah menyadari bahwa kebahagiaan itu bisa datang dari memberi, bukan hanya menerima. "Jadi, memberi lebih banyak kepada orang lain bisa membuat saya merasa lebih bahagia?" tanyanya, mencoba memahaminya. "Betul," jawab Abu Nawas. "Ketika kita memberi, kita tidak hanya memberi kepada orang lain, tetapi kita juga memberi kepada diri kita sendiri. Memberi itu memperkaya jiwa kita, karena kita merasakan kedamaian batin yang datang dari melakukan sesuatu yang baik bagi orang lain. Kebahagiaan sejati berasal dari kepuasan yang tidak terukur oleh materi." Pria kaya itu mulai merasa perubahan dalam dirinya. Kata-kata Abu Nawas menggugah hatinya. Sepertinya selama ini ia terlalu terfokus pada pencapaian yang bersifat sementara. Padahal kebahagiaan sejati datang dari hal-hal yang lebih sederhana, dari memberi, dari berbagi, dari memberikan perhatian dan kasih sayang kepada orang lain. Namun, ada satu hal yang masih mengganggunya. "Bagaimana saya bisa tahu jika saya membuat pilihan yang bijaksana?" tanya pria kaya itu lagi. "Saya merasa khawatir jika pilihan saya membawa saya ke jalan yang salah." Abu Nawas tersenyum lembut.
Keputusan yang bijaksana adalah keputusan yang didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang diri kita sendiri. Ketika Anda memilih sesuatu, tanyakan pada diri Anda, apakah ini akan membawa kedamaian dalam hati saya? Apakah ini akan membawa kebaikan bagi orang lain? Apakah pilihan ini akan membawa saya lebih dekat kepada kebahagiaan yang sejati? Jika jawabannya adalah ya, maka Anda sudah memilih dengan bijaksana. Pria kaya itu merasa lebih tenang mendengar penjelasan itu. Saya rasa saya mulai mengerti. Keputusan saya tidak selalu harus tentang apa yang terlihat baik dari luar, tetapi juga tentang bagaimana keputusan itu mempengaruhi kedamaian batin saya. Abu Nawas mengangguk pelan. Betul Tuan, kebijaksanaan datang ketika kita bisa melihat dunia dengan cara yang lebih dalam, bukan hanya dengan mata, tetapi dengan hati. Hanya dengan begitu kita bisa membuat keputusan yang tidak hanya menguntungkan diri kita, tetapi juga memberi manfaat bagi orang lain. Pria kaya itu merasa sangat terbantu oleh percakapan tersebut. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ada sesuatu yang lebih penting dari sekadar harta dan kekuasaan. Sesuatu yang lebih abadi, kedamaian batin, dan kebahagiaan sejati. Saya rasa saya harus mengubah cara pandang saya, katanya perlahan. Saya harus mulai berbagi lebih banyak dan memberi tanpa mengharapkan kembali. Abu Nawas tersenyum dengan bijak. Itulah kebijaksanaan Tuan. Perjalanan Anda baru dimulai, dan Anda akan menemukan kedamaian yang Anda cari, tidak dalam harta, tetapi dalam memberi, dalam berbagi, dan dalam memilih dengan bijaksana. Dengan kata-kata itu, pria kaya itu merasa ringan, seolah sebuah beban yang selama ini ia bawa di dalam hati telah terangkat. Sejak saat itu, ia bertekad untuk hidup dengan cara yang lebih bijaksana, memberi lebih banyak kepada orang lain, berbagi lebih banyak kebahagiaan, dan melihat hidup dengan cara yang lebih dalam. Perjalanannya menuju kedamaian baru saja dimulai, dan ia tahu bahwa jalan itu, meskipun tidak mudah, akan membawa kebahagiaan yang lebih sejati daripada yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Beberapa minggu setelah percakapan mendalamnya dengan Abu Nawas, pria kaya itu mulai merasakan perubahan signifikan dalam dirinya. Seiring dengan berjalannya waktu, ia mulai mengamalkan apa yang telah dia pelajari. Namun, meskipun ia merasa lebih tenang dan lebih bahagia, perjalanan menuju kebijaksanaan yang lebih mendalam masih terasa seperti sebuah jalan yang panjang dan penuh tantangan. Setiap hari, ia bertanya pada dirinya sendiri apakah pilihannya sudah tepat, apakah ia sudah benar-benar memahami makna sejati dari apa yang diajarkan oleh Abu Nawas. Pria kaya itu memutuskan untuk kembali menemui Abu Nawas. Kali ini, ia merasa sedikit lebih yakin dengan dirinya, namun tetap merasa bahwa ada pelajaran lebih banyak yang harus ia terima. Kedai kopi yang biasa mereka kunjungi dengan suasana yang damai, kembali menjadi tempat pertemuan mereka. Abu Nawas selalu berada di tempat yang sama, seperti batu karang yang kokoh di tengah ombak kehidupan yang tak henti-hentinya mengujinya. Dengan langkah yang lebih ringan, pria kaya itu mendekati meja tempat Abu Nawas duduk. Sepertinya hari itu suasana lebih tenang dari biasanya, meskipun matahari yang terik tetap menyinari kota. Ketika pria kaya itu duduk, Abu Nawas mengangkat wajahnya dan tersenyum. "Tuan, apa yang membawa Anda kembali hari ini? Apakah Anda merasa ada yang belum lengkap dalam perjalanan Anda?" Pria kaya itu mendalam, seolah bertanya pada dirinya sendiri sebelum akhirnya menjawab. "Saya merasa lebih baik sejak percakapan terakhir kita, tetapi saya masih merasa ada yang kurang, Abu Nawas. Walaupun saya mencoba memberi lebih banyak kepada orang lain, saya merasa bahwa kebahagiaan saya masih belum utuh. Mengapa saya merasa seperti ini?" Abu Nawas mengangkat cangkir tehnya dan menatap pria kaya itu dengan penuh perhatian. "Kebahagiaan Tuan, bukan sesuatu yang dapat kita cari di luar diri kita. Banyak orang berpikir bahwa kebahagiaan datang dari apa yang kita miliki, harta, kekuasaan, pengakuan. Tetapi kebahagiaan sejati datang dari dalam, dari pemahaman dan penerimaan kita terhadap diri kita sendiri." Pria kaya itu merenung, seolah kata-kata Abu Nawas meresap dalam dirinya. "Jadi, saya harus menerima kekurangan saya dan berhenti mencari kebahagiaan di tempat yang salah." Abu Nawas mengangguk. Kebahagiaan bukan tentang mencapai tujuan yang tampaknya sempurna, tetapi tentang perjalanan menuju kedamaian batin. Anda tidak harus menjadi orang yang sempurna. Anda hanya perlu menerima diri Anda apa adanya dan belajar untuk hidup dengan ketulusan. Pria kaya itu merasa hatinya semakin ringan. Ia bertanya lagi, "Tetapi bagaimana jika saya masih merasa cemas atau khawatir tentang masa depan? Saya merasa takut jika saya tidak cukup melakukan atau memberi, meskipun saya sudah berusaha." Abu Nawas tersenyum bijak.
Rasa cemas itu alami, Tuan. Kita semua merasakannya dari waktu ke waktu. Tapi cemas dan khawatir tentang hal-hal yang belum terjadi hanya akan menghalangi kita untuk hidup sepenuhnya. Cobalah untuk hidup di saat ini. Nikmati setiap momen yang Anda miliki. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, dan kita tidak bisa sepenuhnya mengontrol masa depan. Apa yang kita miliki adalah sekarang, dan itu sudah cukup. Pria kaya itu menghela napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa cemas tentang masa depan tidak akan membantunya menjadi lebih baik. Mungkin yang ia butuhkan adalah untuk fokus pada saat ini, untuk mengapresiasi apa yang ada di sekelilingnya. Abu Nawas melanjutkan, setiap keputusan yang Anda buat harus datang dari tempat kedamaian dalam hati Anda. Jangan biarkan ketakutan atau kecemasan mempengaruhi langkah Anda. Kadang kita terlalu sering mengejar tujuan tanpa melihat keindahan di sekitar kita dalam keluarga, dalam persahabatan, dalam momen kecil yang memberi kita kebahagiaan sejati. Pria kaya itu mulai merasa adanya pencerahan. Ia teringat akan keluarga dan teman-temannya, mereka yang selalu ada untuknya, yang memberikan kebahagiaan tanpa memandang harta dan kemewahan. Ia tersenyum, menyadari bahwa selama ini ia telah terlalu terfokus pada dunia luar dan lupa untuk menghargai apa yang ada di dalam hidupnya yang paling penting. Saya rasa Anda benar, Abu Nawas, kata pria kaya itu dengan penuh keyakinan. Saya telah mengejar kesuksesan dan kekayaan, tetapi saya melupakan apa yang benar-benar penting, kedamaian dalam diri saya, dan kebahagiaan yang datang dari memberi kepada orang lain, bukan hanya mencari untuk diri saya sendiri. Abu Nawas mengangguk perlahan. Begitulah, Tuan. Kebijaksanaan datang ketika kita bisa melihat hidup dengan jelas, bukan hanya melalui apa yang kita inginkan, tetapi dengan apa yang kita butuhkan untuk hidup dengan damai. Setiap orang memiliki perjalanan mereka sendiri, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita menjalani perjalanan itu dengan hati yang penuh rasa syukur dan ketulusan. Pria kaya itu merasa semakin dekat dengan pemahaman yang lebih dalam. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya tidak bergantung pada apa yang kita miliki, tetapi pada bagaimana kita menghargai apa yang sudah kita punya dan bagaimana kita memberi kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan. Mungkin saya terlalu lama berfokus pada pencapaian duniawi, katanya dengan rendah hati. Kini saya tahu bahwa kebahagiaan sejati datang dari memberi dan menjalani hidup dengan kesederhanaan. Abu Nawas tersenyum lebar, seakan-akan memahami betul perasaan pria kaya itu. Itulah kebijaksanaan, Tuan. Anda sudah berada di jalur yang benar. Ingat, perjalanan Anda belum berakhir. Setiap hari adalah kesempatan untuk tumbuh lebih bijaksana dan lebih penuh kasih. Sejak pertemuan itu, pria kaya itu mulai menjalani hidup dengan cara yang lebih bijaksana. Ia berhenti terjebak dalam pengejaran tanpa akhir terhadap kekayaan dan kesuksesan. Sebaliknya, ia mulai memfokuskan perhatian pada hal-hal yang lebih penting, keluarga, teman-teman, dan bagaimana memberi kepada orang lain. Ia mulai menghabiskan lebih banyak waktu dengan orang-orang yang dia cintai, berbagi lebih banyak kebahagiaan, dan berusaha untuk selalu memberikan yang terbaik dalam setiap tindakan yang ia lakukan. Meskipun perjalanan ini tidak selalu mudah, pria kaya itu merasakan perubahan yang nyata dalam dirinya. Kebahagiaan yang dahulu tampak jauh dan sulit dijangkau, kini terasa lebih dekat, lebih nyata. Ia mulai melihat dunia dengan cara yang lebih jelas, mengerti bahwa kekayaan yang sejati bukanlah harta yang bisa dihitung, tetapi kedamaian hati yang tak ternilai harganya. Setiap hari ia belajar lebih banyak tentang diri sendiri, tentang orang-orang di sekitarnya, dan tentang bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik. Abu Nawas dengan kebijaksanaannya telah mengubah hidupnya, memberikan pencerahan yang tak ternilai. Dengan keyakinan baru dalam hidupnya, pria kaya itu mulai menjadi contoh bagi banyak orang. Ia menunjukkan bahwa kekayaan sejati terletak pada memberi, pada menghargai kebahagiaan yang datang dari dalam diri, dan pada menjalani hidup dengan bijaksana. Kini, ia tahu bahwa kebahagiaan itu ada dalam setiap langkah yang ia ambil, selama langkah itu datang dari hati yang tulus dan penuh kasih. Bab 5. Harta yang tak ternilai. Beberapa bulan telah berlalu sejak pria kaya itu mulai mempraktikkan kebijaksanaan yang diajarkan oleh Abu Nawas. Dia merasa bahwa hidupnya telah berubah secara mendalam. Meskipun ia masih memiliki segala harta dan kemewahan yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun, sesuatu yang lebih berharga telah menggantikannya, kedamaian batin dan kebahagiaan yang sejati. Namun, meskipun perubahan dalam dirinya begitu nyata, pria kaya itu merasa bahwa perjalanan menuju pemahaman sejati belum sepenuhnya selesai.
Ia merasa ada langkah besar yang harus ia ambil untuk menguji dan memperkuat kebijaksanaannya. Pada suatu pagi yang cerah, pria kaya itu memutuskan untuk mengunjungi Abu Nawas sekali lagi. Ia merasa ada pelajaran lebih banyak yang harus ia pelajari, dan kini ia ingin bertanya tentang bagaimana cara yang tepat untuk berbagi kebahagiaan yang telah ia temukan dengan orang lain. Perjalanan hidupnya kini terasa lebih ringan, namun tetap ada kerinduan untuk lebih memahami bagaimana ia bisa memberikan dampak positif kepada orang-orang di sekitarnya. Setibanya di kedai kopi, pria kaya itu segera menemukan Abu Nawas yang sedang duduk di tempat yang sama seperti biasanya. Kedai itu selalu terasa hangat dan penuh kedamaian, dengan cahaya matahari yang menerangi ruang-ruang kecil di dalamnya. Abu Nawas, seperti biasanya, duduk dengan tenang sambil memandangi secangkir teh yang ada di tangannya. Wajahnya selalu tenang, penuh kebijaksanaan yang mendalam. Pria kaya itu mendekat dan duduk di hadapan Abu Nawas. Tanpa berkata-kata, ia duduk beberapa detik, hanya memandang orang bijak itu dengan penuh perhatian. Setelah beberapa saat, pria kaya itu memulai percakapan. Abu Nawas, saya merasa semakin damai dalam hidup saya. Tetapi, ada satu hal yang terus mengganggu pikiran saya. Saya telah mulai memberi lebih banyak kepada orang lain, berbagi kebahagiaan yang saya rasakan. Namun, kadang saya merasa apakah itu cukup? Apa yang harus saya lakukan untuk benar-benar memberikan yang terbaik bagi dunia ini? Abu Nawas tersenyum dan menatap pria kaya itu dengan bijaksana. Tuan, Anda telah mengambil langkah besar dengan berbagi kebahagiaan yang Anda temukan. Namun, penting untuk diingat bahwa memberi bukan hanya tentang apa yang kita berikan, tetapi juga tentang niat dan cara kita memberi. Memberi dengan penuh kasih, tanpa mengharapkan balasan, adalah esensi sejati dari memberi. Ketika kita memberi, kita tidak hanya memberi pada orang lain, tetapi kita juga memberi kepada diri kita sendiri. Kita menjadi lebih kaya dengan kebahagiaan, dengan rasa syukur, dan dengan ketulusan. Pria kaya itu merenung mendalam. Jadi, jika saya memberi tanpa mengharapkan balasan, maka kebahagiaan itu akan kembali kepada saya. Tapi bagaimana jika orang yang saya bantu tidak menghargai apa yang saya lakukan? Apakah itu berarti saya gagal dalam memberi? Abu Nawas menggelengkan kepala dengan lembut. Tidak, Tuan. Kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain merespon apa yang kita berikan. Apa yang penting adalah niat kita. Ketika kita memberi dengan tulus, kita tidak melakukannya untuk mendapatkan pengakuan atau pujian. Kita melakukannya karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Bahkan jika orang lain tidak mengapresiasi, kebahagiaan yang kita dapatkan tetap akan ada. Itu datang dari dalam diri kita, bukan dari luar. Pria kaya itu mulai merasakan kedamaian yang lebih dalam di hatinya. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah mencari pengakuan dari orang lain, mencari balasan atas setiap kebaikan yang ia lakukan. Ia teringat betapa seringnya ia merasa kecewa ketika tidak mendapatkan apa yang ia harapkan dari orang-orang yang ia bantu. Namun, kini ia tahu bahwa kebahagiaan sejati datang bukan dari bagaimana orang lain merespon, tetapi dari kemurnian niat kita. Tapi bagaimana saya tahu bahwa saya sudah memberi cukup? Tanya pria kaya itu lagi, dengan nada serius. Terkadang saya merasa seperti saya belum melakukan cukup banyak. Abu Nawas tersenyum. Tuan, memberi tidak selalu berarti melakukan hal-hal besar. Memberi itu bisa berupa tindakan kecil yang penuh kasih, perhatian yang tulus, dan waktu yang kita berikan untuk orang lain. Anda tidak perlu melakukan hal besar setiap saat. Yang penting adalah bagaimana Anda memberi dengan hati yang penuh, seberapa tulus Anda dalam setiap langkah yang Anda ambil. Pria kaya itu merenung, memahami bahwa kebijaksanaan Abu Nawas mengajarkan padanya bahwa memberi bukanlah soal besar kecilnya apa yang dilakukan, tetapi lebih kepada niat dan ketulusan yang terkandung dalam setiap tindakan. Ia mulai menyadari bahwa memberikan perhatian penuh kepada seseorang, mendengarkan mereka dengan hati terbuka, dan menyediakan waktu untuk membantu orang lain adalah bentuk pemberian yang sama berharganya dengan memberikan harta. Sejak saat itu, pria kaya itu semakin aktif dalam kegiatan sosial. Ia mulai mendirikan yayasan untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung, memberikan pendidikan bagi anak-anak yang membutuhkan, dan mendukung usaha-usaha kecil yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat. Meskipun ia tetap menjaga usaha bisnisnya, ia lebih merasa puas dengan memberi dan melihat bagaimana tindakannya bisa membawa perubahan positif dalam hidup orang lain. Namun, perjalanan pria kaya itu tidak berhenti di sana. Ia terus belajar bahwa memberi bukan hanya tentang materi, tetapi juga tentang memberi waktu, perhatian, dan kasih sayang.
Ia menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarganya, memberi perhatian lebih kepada teman-teman lama yang jarang ia temui, dan mulai berbagi cerita serta kebijaksanaannya dengan orang-orang yang ia kenal. Pada suatu malam yang tenang, setelah sekian lama berjalan di jalan kehidupan baru yang penuh dengan kebijaksanaan, pria kaya itu duduk di taman belakang rumahnya yang luas. Di sana, di bawah bintang-bintang yang bersinar, ia mulai merenung tentang perjalanannya. Ia menyadari bahwa meskipun ia masih memiliki banyak harta, hidupnya sekarang jauh lebih bermakna daripada sebelumnya. Kebahagiaan sejati bukan lagi berasal dari kekayaan yang dimilikinya, melainkan dari bagaimana ia telah mengubah hidupnya dan memberi kepada dunia dengan cara yang lebih tulus. Ia merasa bahwa hidupnya kini penuh dengan tujuan, penuh dengan kasih, dan penuh dengan kedamaian yang sebelumnya tak pernah ia rasakan. Sebagai penghargaan atas perjalanan yang telah dilalui, ia menulis sebuah surat kepada Abu Nawas, berterima kasih atas kebijaksanaan yang telah mengubah hidupnya. Surat itu berisi ungkapan terima kasih yang tulus, mengakui bahwa tanpa bimbingan Abu Nawas, ia mungkin tidak akan pernah menemukan kedamaian batin yang kini ia rasakan. Terima kasih Abu Nawas, tulis pria kaya itu dalam suratnya, karena telah menunjukkan kepadaku bahwa harta yang paling berharga bukanlah yang terbuat dari emas atau perak, tetapi yang datang dari hati yang penuh kasih. Saya kini tahu bahwa memberi adalah cara hidup yang lebih berarti daripada hanya mengejar kesuksesan duniawi. Surat itu, meskipun sederhana, mencerminkan perubahan besar dalam dirinya. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, tetapi ia kini memiliki kebijaksanaan untuk menjalani hidup dengan lebih baik, dengan hati yang lebih terbuka, lebih bijaksana, dan lebih penuh kasih. Dan itulah, bagi pria kaya itu, harta yang tak ternilai.